Pada kurikulum Merdeka, Satuan Pendidikan memastikan setiap siswa mendapatkan bimbingan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan membacanya agar kemampuan tersebut dapat meningkat secara signifikan dan sistematis. Pak, saya ingin meningkatkan kemampuan literasi membaca murid. Kira-kira langkah pertama yang harus saya lakukan itu seperti apa? Oke, kemampuan literasi murid ya, khususnya membaca ya, membaca. Oke. Ibu bisa melakukan asesmen awal dulu. Asesmen awal itu untuk melihat peta posisi diri murid setiap kemampuannya. Karena murid itu kan beragam, ada yang kemampuannya masih di huruf, bahkan belum mengenal huruf, kemudian suku kata, dan paragraf atau cerita pendek. Setelah ibu melakukan asesmen, maka ibu bisa melihat peta-peta kemampuan muridnya dan akan diberi tindak lanjut untuk pembelajaran membaca sesuai dengan kebutuhannya, ya kan? Untuk huruf misalnya nanti ibu memberikan sesuai kebutuhan yang level huruf dan seterusnya. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan, yang pertama ibu harus membuat panduan pelaksanaannya dulu, kemudian membuat lembar penilaiannya dan alat-alat dan bahan yang akan digunakan serta waktu pelaksanaannya. Dan ini dilakukan secara kolaborasi supaya efektif, sehingga apa yang diharapkan bisa menjadi maksimal. Baik Pak, setelah berdiskusi saya jadi paham langkah apa yang harus saya lakukan. Yaitu mungkin pertama saya harus membuat panduan pelaksanaannya terlebih dahulu, kemudian menyiapkan alat dan bahannya, dan juga waktu pelaksanaannya yang mungkin dilakukan secara kolaborasi. Baik, terima kasih Ibu, sama-sama. Nanti pada tahap selanjutnya saya akan memperlihatkan seperti apa panduan pelaksanaannya, kemudian lembar-lembar penilaiannya, dan alat dan bahan yang digunakan seperti apa. Yang jelasnya kita akan khusus alat dan bahan kita harus menyediakan baklet huruf, baklet suku kata, kemudian menyiapkan cerita paragraf atau cerita pendek. Kira seperti itu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak. Ibu Iin sudah berdiskusi terkait praktiba yang dilaksanakan. Ada beberapa kelompok berdasarkan asesmen ini. Yang pertama, kelompok huruf atau kelompok pemula, di mana siswa belum mengenal huruf. 2. Kelompok suku kata, di mana siswa sudah mengenal huruf pada umumnya dan sudah bisa membunyikan suku kata yang terdiri dari rangkaian 2 huruf. 3. Kelompok kata, siswa sudah mampu membaca beberapa kata tetapi masih belum lancar pada umumnya. 4. Kelompok paragraf, siswa sudah mampu dan lancar membaca. 5. Kelompok cerita pendek, di mana siswa sudah mampu membaca teks yang paling panjang dengan berbagai tingkat pemahaman. Cara pelaksanaan, asesmen ini dilaksanakan guru satu persatu dengan siswa. Nilai siswa dicatat guru pada lembar penilaian siswa. Mulai dengan kelompok huruf. Pada bagian ini, minta siswa menyebutkan huruf di dalam kotak satu persatu dan hitung jumlah kesalahan yang dibuat oleh siswa dan tulislah pada lembar penilaian siswa. Jika siswa membuat 3 kesalahan atau lebih, maka asesmen berakhir di sini. Menandakan siswa berada di kelompok huruf. Jika siswa membuat 1-2 kesalahan, asesmen dilanjutkan ke bagian suku kata. B N G E D
suku kata, minta siswa membaca suku kata yang ada di dalam kotak. Simak suku kata yang dibaca siswa dan catat jumlah kesalahan yang dibuat oleh siswa pada lembar penilaian siswa. Jika siswa membuat 3 kesalahan, maka asesmen berakhir di sini, menandakan siswa berada pada level suku kata. Jika siswa membuat 1-2 kesalahan, maka asesmen dilanjutkan ke bagian kata. Su, a, on, gi, de ada teman, dap, yan, po, ma, tu. Kata, minta siswa untuk membaca kata-kata di dalam kotak. Simak kata-kata yang dibaca dan catat jumlah kesalahan yang dibaca oleh siswa di lembar penilaian siswa. Jika membuat kesalahan 3 atau lebih maka asesmen berhenti sampai di sini. Jika membuat 1-2 kesalahan lanjutkan ke bagian paragraf. Hutan, orang, ikan, suka, jika, sakit, masuk, kita, tidur, rajin. Paragraf. Mintalah siswa untuk membaca kalimat di dalam paragraf. Simak kata-kata yang dibaca siswa dan hitung jumlah kesalahan kata yang dibaca siswa. Jika membuat kesalahan 3 atau lebih maka asesmen berhenti sampai di sini. Hal ini menandakan siswa berada di level paragraf. Jika membuat 1-2 kesalahan lanjutkan ke bagian cerita pendek. Adi pulang dari sekolah. Dia melihat ada 3 buku cerita di atas meja. Buku itu hadiah ulang tahun dari ibu. Adi membawa buku itu ke kamar. Dia membacanya. Dia sangat senang. Cerita pendek. Minta siswa untuk membaca cerita pendek. Jika siswa tidak tahu kata yang dibaca, minta siswa melanjutkan membaca kata selanjutnya. Amati kata-kata yang dibaca dan buat catatan jika siswa membuat 5 kesalahan atau lebih. Setelah selesai membaca, ajukan ke-5 pertanyaan dan tulis jumlah jawaban yang benar pada lembar penilaian siswa. Siswa dimasukkan ke dalam kelompok cerita pendek. Baju apa yang dipakai Santi pada hari Kartini? Baju daerah. Apa yang Santi lihat di kamarnya sepulang dari sekolah? Kado. Apa isi kado itu? Baju. Mengapa baju Santi kebesaran? Karena Santi kurus. Kapan Santi akan memakai baju daerah itu? Pada hari Kartini.